Kejar apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat kelak, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Kematian adalah awal segalanya bagi seorang muslim, dan dia akan menjadi akhir segalanya bagi orang kafir. Berjalan waktu sekian lama, datang lagi orang-orang mengambil tanah-tanah di situ untuk dibangun bangunan. Sampai akhirnya dibangunlah di tanah ini sebuah bangunan, dan aku menjadi bagian daripada tembok bangunan tersebut. Setelah itu runtuh, meninggal pemiliknya, runtuhlah wilayah ini, tidak lagi penguasanya, dan ini hanya tidak lagi warisannya, maka jadilah seperti tanah kosong tidak bermanfaat sekarang. Lalu untuk apa kalian memperebutkan tanah ini, apalagi saling bunuh-membunuh? Beriman kepada hari kiamat adalah salah satu level tertinggi dalam keimanan itu. Dan paketnya beriman kepada hari kiamat ini, beriman tentang prosesi kematian yang akan terjadi, bagaimana manusia bertemu dengan malaikat pertama kali pada saat itu, kemudian orang beriman ruhnya akan keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi, nanti saya jelaskan riwayatnya. Kemudian juga kalau orang kafir maka lebih sulit keluar atau tidak akan keluar, ruhnya berantakan di tubuhnya dan dipaksa oleh malaikat untuk dikeluarkan. Sekian banyak dalil menjelaskan masalah itu nanti. Kemudian masuknya di kuburan, dikenal dengan alam barzah. Kalau kita hanya melihat kuburan itu batu nisan dan tanah, maka bagi jenazah berbeda. Ada dalilnya juga berhubungan dengan masalah itu. Kemudian nanti setelah itu ada hari kebangkitan, makanya namanya hari kiamat, ya. Kiamat itu berarti hari yang akan dibangkitkan, hari pembalasan, ya, hari hisab dan seterusnya. Kemudian setelah itu ada surga dan neraka. Dan dalam syariat kita, surga itu dirincikan dari tanahnya, tanamannya, bidadarinya, bidadarahnya, istanahnya, pakaian, buah-buahan, segala macam terinci. Seperti kita lihat depan mata. Asal dibaca itu pasti paham. Begitu juga dengan neraka. Jadi jenis siksaan yang paling kecil sampai yang paling besar juga sudah dirincikan. Ini paket semuanya beriman kepada hari kiamat. Ini beriman. Dari kalau tidak kita yakini ini, maka berarti belum mukmin, gitu kan? Seperti itulah. Dikatakan beriman kepada hari kemudian, makna hari kemudian berarti hari yang akan datang. Ada satu sistem teman-teman namanya sunnatullah, istilahnya sunnatullah, ya, sistem yang Allah buat itu memang berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, ada pagi dan malam, ada lapar dan kenyang, ya, ada muda dan tua, ada sakit dan sehat. Ini semua pasang-pasangan. Sama juga ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka. Ini satu paket, nggak bisa dipisah. Kalau teman-teman faham ini dan dijadikan sebagai pegangan hidup, maka kita akan tentram. Kenapa? Karena pada saat sakit kita faham, oh memang pernah saya sehat. Ini partner, nggak bisa. Nggak ada orang hidup sehat terus, pasti dia akan sakit. Nggak ada orang juga lapar terus, nggak ada kenyang. Begitu, nggak ada orang muda terus, pasti dia akan tua. Maka ini kalau difahami kita bisa melalui sistem yang ada. Kalau tidak kita akan melawan sistem. Makanya ada orang pada saat dia tua, kalau dia faham, oh dulu saya kan sudah pernah muda, udah dia terima keadaan. Ada orang karena nggak bisa terima keadaan, akhirnya dia memaksakan diri menjadi muda padahal sudah tua, sulit. Dia akan bentrok dengan sistem yang ada. Beda kalau semangatnya. Tapi kita bicara masalah fisik, masalah segala macam, ini akan pasti ke sana. Akan ada perubahan pada kulit, ada perubahan pada kekuatan, ada perubahan pada segala macam. Seperti itulah. Nah sama dengan adanya dunia ada akhirat ini teman-teman. Dunia ini adalah miniatur akhirat. Miniaturnya. Sebagaimana kita ada di sini begitu lahir waktu kita jadi bayi, terus ini sudah ada semuanya. Oksigen sudah ada, cahaya sudah ada. Tiba-tiba kita sudah tahu ini orang tua kita. Entah dari mana Allah sudah siapkan. Ini sudah ada disiapkan semua oleh pencipta. Jadi ini sudah ada semua, bukan tidak ada. Sebagaimana ini ada juga di sana nanti di akhirat. Kalau teman-teman bilang, saya kan belum bisa lihat akhirat Ustaz. Emang ada namanya ilmu ghaib, ada sesuatu yang ghaib. Allah bilang di awal Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada ghaib. Ghaib tidak nampak dengan mata tapi bisa diketahui dan dirasakan. Dan terlalu banyak fenomena dalam kehidupan kita teman-teman yang ghaib. Contoh misalnya, perasaan kita sehari-hari. Bukan kita bisa rasa suka, rasa benci, lapar, haus, tapi kita nggak tahu wujudnya kan? Tapi kita bisa rasakan itu. Panas, dingin, segala macam. Maka berarti ada memang gaib itu ada. Ya, sesuatu itu gaib nyata. Gaib berarti mata kita nggak bisa melihatnya, tapi ada bisa dirasakan. Nah akhirat ini sesuatu yang gaib. Dan Allah menguji di awal Al-Baqarah dan orang-orang yang beriman pada hal yang gaib. Semua dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah semua nikmat, teman-teman coba bayangkan nikmat apa yang paling anda sukai selama di dunia. Misal makanan favorit,
apalah pakaian yang disukai, kendaraan, rumah, semua nikmat itu, artinya kenikmatan yang kita rasakan, ini miniaturnya akhirat. Sebagaimana di sini ada, di sana ada, cuma di sana sifatnya abadi. Begitu juga dengan semua jenis gangguan, penyakit, mungkin kita pernah kena beling, kena duri, kena silet, apalah gangguan orang, sesuatu yang tidak nyaman, maka ini miniaturnya siksaan di akhirat nanti. Dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan dalam Al-Qur'an, selalu mengingatkan kita sebagai seorang muslim boleh mencari prestasi dunia ini, boleh. Bahkan ditekankan dalam Islam. Islam tidak pernah menyuruh kita makan roti kering, pakai baju yang kusut dan kotor, gitu kan. Kemudian kita menjadi kumuh, menjadi orang yang susah, mengemis sama orang. Beda sekali, dalam Islam tidak ada itu. Nabi SAW memiliki 9 rumah di Madinah. Setiap rumah itu dari istri beliau ada pembantunya. Dan setiap rumah ada untanya. Unta itu kayak mobil-mobil mewah sekarang. Nabi SAW disebutkan dalam riwayat makan paha kambing, bukan makan roti kering, gitu kan? Jadi kadang-kadang orang salah faham, dianggap orang kalau dekat dengan agama maka menjauh dari dunia. Enggak. Allah bilang dalam surah Al-Qasas, surah nomor 28 ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan untukmu di akhirat kelak dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Nabi SAW menggunakan baju yang terbaik sampai tidak pernah ada riwayat Nabi pakai baju robek, baju tua, tidak pernah ada riwayat. Tapi yang ada seperti Ka'ab bin Malik berkata radhiyallahu anhu, saya pernah mampir di depan rumah Nabi SAW. Kemudian saya sedang melihat bulan purnama yang sangat indah. Ya, biasanya di pertengahan bulan ya, tanggal 13, 14, 15 ini bulan lagi sangat terang dan besar, indah kelihatan. Karena indahnya aku tidak mau mengalihkan pandangan mataku, tapi kebetulan aku sedang melihat bulan itu di depan rumah Nabi SAW. Kemudian tidak lama Nabi SAW membuka pintunya dan beliau baru habis mandi menyisir rambutnya dengan rapi ke belakang, lalu beliau menggunakan jubah berwarna merah yang bergaris hitam. Maka aku melihat ke arah Nabi SAW, aku melihat beliau lebih indah daripada bulan itu. Nabi SAW bersih, rapi, segala macam. Tidak ada pernah ajaran yang bertolak belakang dengan ini misalnya. Jadi seorang muslim boleh itu. Tidak ada batasan harta dalam Islam. Silakan mau jadi seorang miliarder, mau punya uang sekian banyak, silakan. Ada konsepnya, halal. Ya. Halal silakan. Mau makan, mau apa saja silakan. Ya. Tapi Islam memberikan sebuah kaidah penting, halalnya Allah bolehkan. Seperti itulah kurang lebih. Jadi kita disuruh mengejar dunia, tapi jangan lupa bagian dari akhirat. Kalau lagi aktivitas, lagi meeting, waktu sholat berhenti, sholat dulu. Dahulukan akhirat, kembali lagi habis itu, gitu kan? Seperti itulah. Kalau kita lagi mau makan, ternyata ada juga orang miskin, kita berbagi sama dia. Tujuannya semua masalah akhirat. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah memiliki banyak barang yang dia ingin sedekahkan. Kalau dia sedekahkan, waktu orang-orang datang, murid-muridnya pada lihat semua, disedekahkan sampai habis. Lalu dia senyum. Murid-muridnya tanya, kenapa anda senyum? Dia bilang, orang-orang ini ditunjuk orang-orang yang membawa sedekahnya. Orang-orang ini membawa amal-amalku, ketimbangan amalku tanpa diupah. Secara zahir, mereka ambil duit, beli makanan, beli baju, iya. Tapi secara hakikatnya sebenarnya, enggak. Itu sedang dibawa ketimbangan amal, kita akan terima utuh. Seorang salafus saleh pernah punya teman-teman banyak, kemudian sama-sama sukses berhasil dalam dagang, tapi dia tidak punya tabungan banyak sebagaimana teman-temannya. Terus dia sibuk setiap bulan atau setiap hari dapat keuntungan pasti dibagi ke tiga modal usahanya, keluarganya dan disedekahkan. Jadi besar sekali disedekahkan, sepertiga dibagi semuanya. Maka pada saat itu teman-temannya bilang, kamu ini nggak merasa rugi ya? Toh kamu nggak punya tabungan banyak seperti kami sudah punya emas, punya ini, punya segala macam. Kamu nggak sayang sama hartamu? Dia balik mengatakan, dia bilang sebenarnya kalian yang tidak sayang dengan harta kalian. Kalau saya sangat sayang dengan harta saya. Saking sayangnya saya bawa harta saya ke sana, maksudnya ke akhirat. Kalau kalian nabung di sini, meninggal jadi warisan, gitu kan? Maka begitu mereka memahami ada kehidupan, ada akhirat, ada dunia, ada akhirat. Dan Allah memarnerkan kedua ini. Tapi Allah selalu bilang akhirat lebih baik, akhirat lebih baik. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu. Ada kalimat di sini dua, khairun wa abqa. Kalian sibuk dengan dunia kalian, tapi kalian lupa ada akhirat yang lebih khair, lebih baik dan abqa, lebih kekal. Jadi semua nikmat yang kau rasakan di dunia itu cuma miniatur kecil dibandingkan dengan akhirat.
Begitu juga dengan siksa yang ada itu akan lebih berat nanti di akhirat. Juga Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu daripada kehidupan pertamamu di dunia. Jadi ada di sana, ada Allah siapkan. Seorang muslim itu menganggap kematian sebuah kebahagiaan. Kalau antum sudah faham, anda sudah faham bahwa ini, maka akan rindu dengan akhirat karena tahu bahwasanya di sana ada kehidupan abadi. Seperti kita lagi punya rumah sekarang, kita mau pindah ke rumah yang lebih bagus. Sekarang kita lagi ngisi-ngisiin tuh rumahnya, gitu kan? Begitu rumah itu sudah siap, kita tinggal pindah aja. Toh ini rumah 10 kali lipat lebih besar daripada ini. Maka ini dunia, ini akhirat. Kalau orang faham ini, dia akan mudah untuk pindah. Kematian adalah awal segalanya bagi seorang muslim, dan dia akan menjadi akhir segalanya bagi orang kafir. Karena kita sedang menuju kepada akhirat. Sahabat-sahabat Nabi, teman-teman, kalau ada yang mau meninggal di antara mereka, itu teman-temannya pada datang senyum, berita gembira. Orang mau mati dikatakan berita gembira. Berita gembira buat kamu ini. Kenapa? Dijelaskan sama mereka. Karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan Allah, sebentar lagi kau akan bertemu dengan kekasih kita Rasulullah SAW, sebentar lagi kau akan lihat istanamu di surga, hasil dari amal-amalmu. Begitu motivasi mereka. Karena yakinnya tentang ada kehidupan akhirat. Ya. Poin ini yang kita titik beratkan di judul ini, teman-teman. Beriman kepada hari kemudian. Orang kalau beriman tentang adanya hari kiamat, maka semuanya jadi mudah buat dia. Kalau ada nikmat yang didapatkan, oh di sana lebih besar. Tidak perlu dia sombong. Kalau ada cobaan, oh di sana lebih berat, di akhirat lebih berat. Ada orang yang ganggu pun, oh di akhirat saya akan ambil. Di dunia ada orang utang nggak bayar, ada orang buat masalah, tagih nggak mau, akhirat pasti diambil. Mahkamahnya Allah adil, tidak ada sesuatu yang luput. Ya, kata Nabi SAW, di akhirat ada satu buku yang tidak akan pernah Allah biarkan sampai pemiliknya menghalalkannya, yaitu permasalahan antara hamba dengan hamba yang lain. Dan Allah akan mengadili semuanya sampai seekor domba, kenapa dia tanduk lawak temannya domba yang lain. Allah bangkitkan kembali. Tidak ada sesuatu yang luput. Orang beriman tentang akhirat, teman-teman, oh orang ini zalim sama saya, senyum saja, berarti ini ada aset yang kita simpan, seperti investasi sebenarnya, gitu kan? Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan kalau seseorang mengutangkan orang lain, maka selama belum jatuh tempo, misal dia utang 1 Januari, dia mau bayar akhir Januari. Selama ini, kalau dalam masa tenggang atau dalam masa menunggu ini, itu seperti bersedekah sejumlah itu. Misalnya kita utangin 10 juta, jadi setiap hari kita 10 juta kita sedekah. Jadi cuman investasinya 10 juta, pahalanya 300 juta. Karena kalau 30 hari kali 30, gitu kan? Kata para ulama, andai saja tidak ada orang yang utang dari dia, mungkin dia tidak akan keluarkan sedekah sebanyak itu. Tapi Allah kasih. Dan kalau tiba jatuh tempohnya, misalnya di akhir bulan, masuk Februari, dia nggak bisa bayar orang itu, dikasih lagi tenggang waktu sebulan. Bulan kedua, jasa yang kita kasih tadi, ya udah, nggak apa-apa deh kamu 1 bulan lagi. Bulan kedua itu seperti setiap hari bersedekah double dari uang itu. Jadi seperti 20 juta dia keluarkan per hari. Kalau kita ambil rata, teman-teman, bulan pertama itu 30 hari, bulan kedua 30 hari, berarti di bulan pertama kalau kita utangkan orang 10 juta, itu sama dengan kita dapat 300 juta kan nilainya. Kalau bulan keduanya sama dengan 600 juta karena double tiap hari, berarti 10 juta investasi dalam 2 bulan 900 juta nilainya. Nggak bakal dapat keuntungan begitu kalau dengan manusia. Tapi memang perlu kita pahami hukum syariatnya. Orang yang beriman pada akhirat sudah paham semua masalah itu. Kenapa sahabat-sahabat Nabi, teman-teman, pada saat dikumandangkan jihad, mereka semangat sekali mau perang. Tinggalkan istri, tinggalkan anak, tinggalkan makanan. Mereka pergi, mereka tahu menunggu pedang musuh menusuk mereka. Itu bukan hal yang ringan. Dan ini, teman-teman, tidak mungkin terjadi pada jiwa kita kalau kita tidak memulai berkorban dengan hal-hal yang kecil. Ya, nggak mungkin. Kalau teman-teman lihat orang miskin masih negosiasi sama syaitan, kayaknya orang mampu nih, kayaknya anak pinjaman, negosiasi sama syaitan, karena tidak mau sedekah. Intinya kita lewat nggak sedekah, gitu kan? Maka bagaimana mau berkorban darah di jalan Allah? Nggak mungkin. Kalau pada saat umroh, afdalnya gundul, nggak deh, saya cukur aja. Baru rambutnya sudah berat, gimana caranya mau berkorban yang lebih besar, gitu? Saya kadang-kadang kalau motivasi jemaah saya sedang umroh, bapak baru rambut yang diminta sudah susah, belum darah, gitu kan? Gimana? Akhirnya pada gundul semuanya.
Tapi memang tidak akan mungkin kita pindah kepada sebuah proyek yang besar tanpa proyek yang kecil, gitu kan? Tidak akan mungkin pengorbanan besar tadi tanpa pengorbanan yang kecil, dan makin besar pengorbanan makin besar pahalanya di sisi Allah, gitu kan? Nah, beriman kepada akhirat membuat kita termotivasi selalu untuk berbuat yang terbaik itu. Ya. Itu tujuannya kita mempelajari tentang hari kiamat ini. Ada poin yang dititik beratkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, teman-teman sekalian. Kiamat ini pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Orang beriman meyakini masalah itu, dan saya sudah berikan tadi contoh-contoh rasionalnya. Sebagaimana kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan terlalu banyak fenomena alam yang bisa jadi pelajaran. Terjadinya gempa, tsunami, matinya orang tiba-tiba, ya. Sekuat apapun visi kita, banyak orang sebelum kita, teman-teman, lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih segala-galanya. Tapi mereka sudah jadi masuk di tanah, ya. Makanya dinukil oleh Imam Qurtubi rahimahullah sebuah kisah, ya. Tentu kisah ini diangkat dalam buku At-Tadhkirah an Ahwalil Akhirah, peringatan tentang kehidupan akhirat. Itu juga saya bedah di Masjid WTC Sudirman. Itu setiap hari Rabu beberapa, buku 3 atau 4, ya. Tapi jelas buku itu diantaranya kisah di dalamnya diangkat. Dikatakan dalam dulu ada dua orang yang lagi bertengkar, ribut memperebutkan satu bidang tanah. Kemudian ada orang ketiga lewat. Kemudian orang ketiga ini orang beriman kepada Allah. Lalu orang ketiga ini mengatakan, semoga saja Allah membuat, ya, tanah itu bisa berbicara. Karena orang itu sudah mau bunuh-bunuhan nih, gara-gara merebutin sebidang tanah, gitu kan. Maka subhanallah tiba-tiba ada bongkahan batu di situ, dalam kisah ini dikatakan berbicara dan membuat dua orang ini berhenti, ya. Maka batu itu mengatakan, untuk apa kalian bertengkar? Untuk memperebutkan tanah ini? Apakah kalian tahu siapa aku? Maka kedua orang ini bingung melihat batu bisa berbicara, tapi kuasa Allah SWT. Maka mereka pun berdua mengatakan tidak. Kata batu itu, aku ini dulu manusia dan raja. Waktu di zamanku dulu, sekian ratus atau ribu tahun yang lalu, aku seorang raja. Kemudian aku punya kekuasaan yang luas segala macam. Setelah itu, ya, aku meninggal dunia. Dikuburlah di kuburan kerajaan. Anak keturunanku lalu memperebutkan kerajaan tersebut. Akhirnya sampai runtuhlah kerajaan tersebut, hilanglah. Berjalan waktu karena kerajaan ini sudah tidak ada lagi. Maka tanah-tanah pun mulai dibagikan, mulai diperebutkan segala macam. Kemudian sampai kuburan-kuburan kami pun dibongkar. Ya, kata Imam Qurtubi rahimahullah, saya menyaksikan sendiri beberapa waktu kami masuk ke Spanyol, karena beliau ulamanya Spanyol. Kami masuk ke Spanyol, beberapa kuburan-kuburan dibongkar untuk dibuat jadi bangunan besar di atasnya. Itu ternyata ada tulang belulang manusia segala macam dan dibuang. Akhirnya dihancurin atau hancur dengan tanah. Kemudian akhirnya jadi bagian bangunan yang lainnya. Maka dia mengatakan, saya pun akhirnya dibongkar kuburan tersebut, diangkatlah tanpa orang sudah mengenang lagi apakah ini dulu raja atau bukan. Dicampurlah dengan tanah-tanah yang lain, bercampur dengan segala macam, sampai akhirnya aku dibuat menjadi kendi-kendi air. Menjadi aku jadi kendi-kendi air yang aku dipakai minum oleh orang. Satu waktu kendi itu pecah, maka dilemparlah aku, dibuang ke tanah kosong. Berjalan waktu sekian lama, datang lagi orang-orang mengambil tanah-tanah di situ untuk dibangun bangunan. Sampai akhirnya dibangunlah di tanah ini sebuah bangunan, dan aku menjadi bagian daripada tembok bangunan tersebut. Setelah itu runtuh, meninggal pemiliknya, runtuhlah wilayah ini, tidak ada lagi penguasanya, dan ini akhirnya tidak ada lagi warisannya, maka jadilah seperti tanah kosong, tidak bermanfaat sekarang. Lalu untuk apa kalian memperebutkan tanah ini, apalagi saling bunuh-membunuh? Ya. Teman-teman, kalau mau lihat nilainya dunia ini kecil sekali. Kita kalau letakkan barang di bumi ini, lalu kemudian kita terbang pakai pesawat, ya, naik pesawat, baru kelihatan itu. Kalau teman-teman pas baru mau landing lah, atau mulai take off juga bisa, biasa di awal dia. Tadinya bandara itu besar, lama-lama mengecil. Lama-lama wilayah itu menjadi kecil, kota itu pun jadi kecil, bahkan hilang. Maka dunia keadaannya seperti itu, teman-teman. Cari sesuatu yang Islam, tadi saya bilang tidak melarang kita mengambil sesuatu yang terbaik, tapi jangan sampai masuk ke zona yang namanya haram, dan Allah membolehkan yang halal.